Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di Gereja House of Kana, di mana sebentar kita akan beribadah bersama. Untuk itu sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana pada pagi hari ini Kau kumpulkan anak-anak kami untuk dapat beribadah bersama di dalam kasih-Mu yang kudus dan sempurna. Kami memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa pimpinan Roh-Mu ya Bapa pada setiap anak-anak kami akan membawa mereka untuk boleh lebih hari lebih dekat kepadamu. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di Gereja Anak House of Kana, Surabaya. Pagi hari ini kita mau bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Adik-adik bersuka cita pagi hari ini? Yuk sama-sama kita memuji Tuhan ya. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti berbuah. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti berbuah, dan yang tidak berhenti berbuah. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah bersukacita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu dan anugerah-Mu. Sebentar kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Berkati dan urapi anak-anak-Mu yang pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru, sehingga firman Tuhan yang kami dengar
Firman itu boleh masuk, tertanam di hati anak-anak-Mu. Firman itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini kita mau baca di kitab Yeremia 17 ayat yang ke-7. Kita mau sama-sama membaca firman Tuhan ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Haleluya. Ya. Perikop ini menulis tentang teguran Allah kepada bangsa Israel, karena pada waktu itu bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan. Mereka hidup menyembah kepada berhala. Mereka tidak taat pada hukum Allah. Mereka hidup mengandalkan kekuatan mereka sendiri, ya. Mengandalkan kekayaan dan kepintaran mereka sendiri, sehingga mereka menjadi sombong, ya. Hal ini sangat dibenci oleh Allah, dan hidup mereka atau hati mereka jauh dari Tuhan, ya. Ketiga hal ini yang dilakukan bangsa Israel pada waktu itu, baik orang-orang dewasa maupun anak-anak kecil. Kita bisa membacanya di Yeremia 17 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Tetapi pada Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Inilah yang menjadi kehendak Allah dari manusia, yaitu yang pertama adalah hidup mengandalkan Tuhan. Hidup mengandalkan Tuhan itu diawali atau dimulai ketika kita mendengar firman Tuhan. Ya adik-adik ya, ketika kita mendengar firman Tuhan, itu berarti kita hidup mengandalkan Tuhan, ya. Yang kedua adalah menaruh harapan hanya pada Tuhan. Firman Tuhan atau perkataan Tuhan yang telah kita dengar itu kita percayai, ya. Setelah kita percaya, firman itu kita terima. Kalau sudah diterima, berarti firman itu kita pegang, ya. Nah, mengapa disebut berpengharapan pada firman Tuhan? Pada saat kita mendengar firman Tuhan, kita percaya dan kita menerima serta kita berpegang pada firman Tuhan. Saat itu juga kuasa daripada firman Tuhan itu yang bekerja pada diri kita, anak-anak Tuhan. Nah, karena pada saat ini kita kan tidak bisa melihat Tuhan, ya. Tetapi
melalui perkataan firman Tuhan kita dapat melihat atau mengenal pribadi Tuhan Allah sendiri. Ya, dan yang ketiga adalah melakukan firman Tuhan, ya, menjadi pelaku firman. Ya. Adik-adik, firman yang telah kita dengar, kita percaya, dan kita terima, serta kita pegang, maka kita juga harus menurut, ya, kepada firman itu. Ya. Kita harus menurut kepada firman Tuhan. Ya. Kalau kita menurut kepada firman Tuhan, berarti kita juga mau melakukan firman Tuhan. Ya. Melakukan firman Tuhan itu adalah wujud, ya. Kalau kita percaya dan menerima firman Tuhan, dan juga sebagai bukti, ya, kita berpengharapan kepada Tuhan. Karena kuasa firman itulah yang akan memampukan kita untuk dapat menjadi pelaku firman. Ayatnya kita bisa baca di Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Ya. Tokoh di Alkitab bisa kita lihat melalui kehidupan Maria, ya. Ketika Maria mendengar firman atau perkataan Tuhan melalui malaikat Gabriel, Maria percaya dan Maria mau menerima perkataan firman itu, ya. Kita bisa membacanya di Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai ke-38. Kita baca bersama-sama, ya, firman Tuhan, ya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu,
Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, ketika Maria mendengar perkataan firman Tuhan melalui malaikat Gabriel, Maria percaya dan Maria menerima. Ketika Maria menerima firman itu, kuasa firman itulah yang bekerja kepada diri Maria, sehingga firman itu boleh tergenapi dalam kehidupan Maria. Nah, adik-adik, firman itulah yang akan memampukan Maria untuk menjalani atau melewati hari-hari ketika saat Maria mengandung bayi Yesus, ya. Nah, kalau adik-adik ya, kita mau menjadi pelaku firman ya, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita percaya, kita mau menerima ya, dan kuasanya akan bekerja ya. Firman itulah yang akan bekerja ya, sehingga firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Adik-adik, ketika kita hidup mengandalkan Tuhan ya, kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan ya, dan kita juga mau melakukan firman Tuhan, ada janji Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang mau taat kepada firman Tuhan ya. Ayatnya kita bisa baca di Yeremia 17 ayat yang ke-8 ya. Kita baca bersama-sama firman Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Adik-adik, luar biasa janji Tuhan ini ya, bagi anak-anak Tuhan ya, yang hidupnya mengandalkan Tuhan, yang hidupnya atau menaruh harapannya hanya kepada Tuhan ya. Nah, kuasa firman Tuhan itulah yang akan tergenapi dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan ya. Tuhan berjanji akan memelihara ya, ada pemeliharaan Tuhan bagi anak-anak Tuhan ya. Kehidupan kerohanian anak-anak Tuhan akan terpelihara ya. Itulah janji Tuhan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Nah, sekian firman Tuhan pagi hari ini adik-adik.
biarlah firman itu boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita semua sudah dipuaskan dengan kebenaran firman. Untuk itu adik-adik, kita mengucap syukur kepada Tuhan akan kebaikannya bagi setiap kita. Dimana kembali sebentar kita akan berpisah, tapi sebelumnya kita tutup dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu untuk ibadah gereja anak yang sudah berlangsung pagi hari ini. Biarlah terus berkat-Mu turun atas anak-anak kami. Kami memberkati mereka dengan berkat nanti padamu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan terpujilah namamu dari kekal sampai kekal, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama yang kudus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu lagi di gereja anak minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.